Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wa undur inaya sayyidi binadhrah musinatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Rekan-rekanku remaja wahidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan kadar keimanan kita. Mari kita tingkatkan kadar kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan suci yang mulia ini, dengan sebaik-baiknya. Bertepatan dengan malam 17 Ramadan, kita sudah memaklumi bersama dengan adanya malam nuzulul Quran, yang dimana malam tersebut merupakan malam pertama diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam yang sunyi, malam yang tenang, angin mengalir lembut dan langit memandikan cahaya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam Gua Hira. Beliau sudah beberapa hari tinggal untuk tahanus, berkhalwat di dalamnya. Manakala beliau keluar dari gua tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi dan mengatakan, "Selamat atasmu Muhammad, aku Jibril pembawa suara Tuhan. Anda adalah Rasulullah, utusan Allah kepada umat ini." Jibril kemudian merengkuh tubuh Nabi sambil berkata, "Bacalah." Sementara Nabi Muhammad mulai ketakutan hingga gemetar, kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulangi lagi, seraya tidak melepaskan Nabi Muhammad dari genggamannya. Nabi Muhammad masih mengulangi jawaban yang sama. Malaikat Jibril lalu menarik dan mendekapnya sampai menyulitkan Nabi untuk bernafas. Setelah dilepaskan, malaikat Jibril mengulangi lagi perintahnya dan masih dijawab dengan jawaban yang sama. Pada yang keempat kalinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Begitu selesai Nabi mengikuti Jibril membaca 5 ayat tersebut, malaikat Jibril kemudian menghilang entah kemana. Nabi Muhammad masih bergeming dan merasa ketakutan. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin mengalir deras dari pori-pori tubuhnya, dan pacu jantungnya seakan berlarian. Kemudian Nabi pun bergegas pulang menemui Khadijah istrinya dengan diliputi rasa cemas dan ketakutan. Begitu sampai rumah, ia masuk kamar dan merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Beliau berkata, selimuti aku sekarang." Setelah rasa takutnya mereda, beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya dan mengatakan, "Aku takut dari diriku. Aku khawatir tadi.
Khadijah kemudian mengatakan dengan lembut untuk membesarkan hati suaminya, "Tidak, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang mempersatukan dan mempersaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran." Allah menurunkan Al-Quran bukan tanpa sebab, dan pasti ada hikmah di balik diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan secara berangsur-angsur atau munajjaman. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk mengukuhkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW agar Al-Quran mudah dihafal dan dipahami oleh kaum muslimin. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, dengan menambah amalan-amalan ubudiyah kita yang semula kita bermalas-malasan dalam membaca Al-Quran, bermalas-malasan dalam menjalankan sholat malam, bermalas-malasan dalam melaksanakan ubudiyah-ubudiyah lainnya. Mari dalam kesempatan kali ini, kesempatan bulan kali ini, kita laksanakan semaksimal mungkin. Kita sebagai pengamal wahidiyah, penderek beliau muallif radhiyallahu an, jangan sampai meninggalkan yang namanya mujahadah. Dalam bulan Ramadan yang suci ini, yang mulia ini, mujahadah kita mari kita tingkatkan. Mari kita tunjukkan kualitas dan kuantitas mujahadah kita, hadirin hadirat. Karena pada bulan Ramadan terdapat banyak sekali sirri-sirri amalan-amalan atau sirri-sirri pahala yang mungkin hanya Allah yang mengetahui, dan kita sebagai umat manusia harus selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah min ghawthi hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.